Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Dwi Marlianti dari kelas 11 RPL 3. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional pada perangkat lunak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem berorientasi objek. Langkah pertama dalam pengembangan sebuah software adalah mendapatkan kebutuhan sistem atau sering disebut dengan proses analisis kebutuhan sistem. Pengembangan akan mengumpulkan semua kebutuhan atau disebut juga requirement system. Nah, tujuannya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bisnis organisasi, meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya, memberi kemudahan kepada pelanggan dan pegawai, serta meningkatkan daya saing organisasi. Proses untuk mendapatkan kebutuhan sistem dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain interview, diskusi, dan pengamatan lapangan. Apa sih interview, diskusi, dan pengamatan lapangan? Nah, interview merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan untuk mendapatkan kebutuhan sistem. Proses ini memungkinkan pengembangan dan pengguna berinteraksi secara langsung dan menggali fungsi-fungsi yang diperlukan untuk organisasi dalam sebuah perangkat lunak. Nah, digunakan untuk menggali berbagai aspek yang berhubungan dengan pengembangan sebuah perangkat lunak. Yang kedua, melakukan diskusi. Nah, diskusi dilakukan antara tim pengembang dan tim pengguna. Tim pengguna terdiri dari manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah, serta beberapa perwakilan peserta. Dan kalau semakin banyak peserta yang terlibat di diskusi, maka semakin banyak masukan yang diperoleh. Nah, yang ketiga, pengamatan di lapangan. Pengamatan di lapangan merupakan cara yang paling efektif untuk mempelajari bisnis organisasi dan mengidentifikasi kebutuhan sistem untuk menunjang bisnis organisasi. Pengamatan langsung dapat merasakan hal yang dialami pelanggan dan mengetahui cara pandang pegawai organisasi yang melakukan kegiatan bisnis. Selanjutnya, dan pengamatan langsung dapat menemukan kesulitan-kesulitan yang tidak terungkap pada saat proses interview atau diskusi. Meskipun memberikan beberapa kelebihan dibandingkan metode yang lain, juga memiliki kekurangan loh. Pertama, pegawai yang mungkin berpura-pura karena tahu sedang diamati, sehingga mereka sebenarnya yang sering muncul menjadi tidak terlihat. Kedua, pegawai tidak nyaman bekerja karena tahu sedang diamati, akibatnya performa yang sering muncul menjadi terlihat, dan lain-lain. Selanjutnya, memahami proses bisnis organisasi. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah proses bisnis dapat terdiri dari beberapa aktivitas, kemudian menimbulkan kejadian-kejadian yang dikenal dengan istilah event. Ada 3 jenis event, yaitu event operasi adalah aktivitas dalam sebuah proses bisnis yang dilakukan untuk menyediakan produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, event informasi adalah aktivitas yang mencakup perekaman data tentang event operasi atau pengolahan dan pemeliharaan data, serta pelaporan data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen dan pengambil keputusan. Yang ketiga, event pengambilan keputusan atau manajemen adalah aktivitas manajemen atau pengambil keputusan lainnya membuat keputusan tentang perencanaan atau planning, pengendalian atau controlling, dan evaluasi atau evaluation atau proses bisnis yang ada. Selanjutnya, analisis aturan bisnis. Aturan bisnis adalah aturan-aturan yang dijalankan dalam organisasi ketika melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Aturan tersebut dibuat dengan tujuan strategi, manajemen, dan pengendalian risiko-risiko bisnis yang mungkin terjadi. Ditetapkan karena pada bidang tuntutan dari peraturan pemerintah atau UUD. Selanjutnya, kasus e-Karen. e-Karen merupakan organisasi jasa rental mobil yang berkantor pusat di Bandung dan memiliki beberapa cabang di kota-kota besar di Indonesia. Perusahaan ini
menyewakan mobil kepada pelanggan dan kepada pelanggan perorangan atau perusahaan. Selain menyewakan mobil, e-caring juga menerima titipan mobil dari pemilik untuk disewakan. Untuk mendukung bisnis perusahaan dan memberi kemudahan kepada pelanggan untuk melakukan proses perangkat lunak dengan cara menggunakan aplikasi mobile yang disediakan perusahaan dan menggunakan persyaratan secara online. Berikut ini dijelaskan proses bisnis pada e-caring. Yang pertama, proses bisnis rental. Proses pengajuan permohonan rental dapat dilakukan melalui halaman web atau aplikasi mobile atau juga bisa langsung datang ke kantor e-caring dan pelanggan dapat mengisi data yang dibutuhkan. Yang kedua, proses bisnis pembayaran rental. Proses ini dilakukan setelah permohonan rental disetujui dan menjadi syarat penyerahan mobil kepada pelanggan. Proses dilakukan di kasir dengan menunjukkan slip tagihan dan harus dibayar dengan uang yang tertera. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan akan menerima kwitansi sebagai bukti telah melakukan pembayaran. Ketiga, bisnis penerimaan dan pengembalian mobil. Dan yang terakhir, ada proses bisnis perawatan mobil. Proses perawatan mobil dilakukan dengan penyerahan mobil ke bengkel rekanan. Dan proses bisnis perawatan mobil ini ada dua tipe perbaikan yang dilakukannya, yaitu perbaikan berkala dan perbaikan mendadak karena terjadinya kerusakan atau perbaikan mobil ditanggung jawab oleh pemilik masing-masing. Selanjutnya proses bisnis pegawai, terus proses penggantian mobil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.